Mikroplastik dalam polusi udara, ancaman yang tak terlihat. Mikroplastik, partikel kecil dari bahan plastik yang berukuran kurang dari 5 mm, telah menjadi perhatian utama dalam isu lingkungan modern. Tidak hanya mencemari lautan dan tanah, mikroplastik kini juga ditemukan dalam polusi udara. Mikroplastik di udara adalah ancaman yang tak terlihat namun signifikan, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan secara keseluruhan. 1. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah fragmen plastik kecil yang berasal dari degradasi produk plastik yang lebih besar atau diproduksi secara langsung dalam ukuran mikroskopis, seperti microbeads dalam produk kecantikan. Karena ukurannya yang kecil, mikroplastik dapat dengan mudah tersebar di lingkungan dan masuk ke berbagai ekosistem, termasuk udara. Beberapa sumber utama mikroplastik meliputi ban kendaraan, ban mobil dan kendaraan lainnya melepaskan partikel plastik ke udara setiap kali mereka dipakai di jalan. Pakaian sintetis, bahan pakaian seperti polister, nilon, dan akrilik melepaskan serat mikroplastik ketika dicuci, dan serat ini kemudian dapat terbawa oleh angin. Produk plastik, plastik sekali pakai dan barang-barang plastik rumah tangga yang rusak atau terdegradasi melepaskan partikel mikroplastik. 2. Bagaimana mikroplastik masuk ke udara? Proses pelepasan mikroplastik ke udara terjadi melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah degradasi fisik dari produk plastik yang lebih besar yang rusak atau pecah menjadi partikel yang lebih kecil. Angin dan faktor atmosfer lainnya dapat mengangkut partikel mikroplastik ini ke atmosfer dan menyebarkannya ke berbagai tempat. Polusi lalu lintas juga merupakan penyebab utama pelepasan mikroplastik ke udara. Setiap kali ban kendaraan berputar di atas permukaan jalan, gesekan yang dihasilkan akan melepaskan serpihan plastik ke udara. Selain itu, serat mikroplastik dari pakaian sintetis dapat tersebar saat dijemur di luar atau terlepas saat pakaian tersebut diolah. Partikel-partikel mikroplastik yang ringan ini dapat terbawa oleh angin ke berbagai tempat, bahkan hingga ke daerah terpencil seperti gunung dan wilayah kutub, yang jauh dari pusat kegiatan manusia. Penelitian telah menunjukkan bahwa mikroplastik ditemukan di atmosfer bahkan di tempat-tempat yang seharusnya tidak tercemar. 3. Dampak mikroplastik di udara terhadap kesehatan manusia. Salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari mikroplastik dalam polusi udara adalah dampaknya terhadap kesehatan manusia. Karena ukurannya yang sangat kecil, mikroplastik dapat dengan mudah terhirup oleh manusia dan masuk ke sistem pernapasan. Ini bisa berbahaya karena partikel-partikel ini dapat terjebak di paru-paru dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, antara lain, penyakit pernapasan. Mikroplastik yang terhirup dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, yang dapat memperburuk kondisi seperti asma atau bronkitis. Partikel plastik yang sangat kecil dapat mencapai bagian terdalam paru-paru dan menyebabkan peradangan kronis. Efek pada sistem kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia. Ketika mikroplastik terhirup atau tertelan, tubuh dapat menganggap partikel tersebut sebagai zat asing, yang memicu reaksi kekebalan tubuh dan potensi peradangan. Kontaminan tambahan, mikroplastik juga bisa mengandung bahan kimia beracun, seperti BPA, bisphenol A, atau ftalat, yang sering digunakan dalam produksi plastik. Ketika partikel ini masuk ke dalam tubuh melalui udara yang terkontaminasi, bahan kimia berbahaya tersebut juga bisa ikut masuk, yang dapat menyebabkan gangguan hormonal dan masalah kesehatan lainnya. 4.
Dampak lingkungan dari mikroplastik di udara. Selain ancaman kesehatan bagi manusia, mikroplastik di udara juga berdampak negatif pada lingkungan. Ketika mikroplastik tersebar ke atmosfer, mereka dapat jatuh ke lautan, sungai, dan tanah melalui hujan, salju, atau debu atmosfer. Ini menyebabkan kontaminasi lebih lanjut di ekosistem air dan darat. Polusi laut, mikroplastik yang jatuh ke lautan akan menambah tingkat pencemaran laut yang sudah sangat tinggi. Mikroplastik ini bisa dimakan oleh organisme laut, mulai dari plankton hingga ikan besar, dan akhirnya masuk ke rantai makanan manusia. Kontaminasi tanah. Ketika mikroplastik jatuh ke tanah, mereka bisa mencemari ekosistem tanah dan memengaruhi kualitas tanah serta kesehatan mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Ini bisa mengganggu proses alami dalam siklus nutrisi tanaman dan memperburuk kesehatan ekosistem darat. 5. Mengurangi dampak mikroplastik di udara. Mengatasi masalah mikroplastik dalam polusi udara membutuhkan pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi individu maupun kebijakan pemerintah. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak ini meliputi, mengurangi penggunaan plastik. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi polusi mikroplastik adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Penggantian produk plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti produk yang dapat terurai secara alami, dapat membantu mengurangi jumlah mikroplastik yang lepas ke lingkungan. Pengembangan teknologi filtrasi, inovasi dalam teknologi filtrasi udara, terutama di daerah perkotaan dan industri, dapat membantu mengurangi partikel mikroplastik di udara. Sistem ventilasi dan filter udara yang lebih canggih bisa digunakan di gedung-gedung dan pabrik untuk menangkap mikroplastik sebelum terlepas ke atmosfer. Kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya mikroplastik di udara juga sangat penting. Dengan edukasi yang lebih baik, individu dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana dalam konsumsi dan penggunaan produk yang berkontribusi pada polusi mikroplastik. 6. Kesimpulan, mikroplastik dalam polusi udara adalah masalah yang semakin mendesak, dengan dampak serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Meskipun partikel ini tak terlihat dengan mata telanjang, mereka dapat berbahaya karena mudah terhirup dan tersebar luas di atmosfer. Untuk melawan ancaman ini, perlu adanya upaya kolektif untuk mengurangi produksi dan penggunaan plastik, serta mengembangkan solusi teknologi yang dapat mengurangi kontaminasi mikroplastik di udara. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita bisa mengurangi ancaman mikroplastik dan menjaga kesehatan serta kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.